Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ahmad Suryana dengan NIM 250934700541. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah probabilitas dan statistika. Materi yang akan saya jelaskan saat ini ialah tentang distribusi probabilitas variabel random. Oke, kita lanjut ke materi. Apa itu variabel random? Konsep dasarnya yaitu variabel random adalah suatu fungsi yang memetakan hasil dari sebuah eksperimen acak menjadi sebuah nilai numerik. Kayak bayangkan variabel random itu sebagai wadah yang menampung kemungkinan angka dari suatu kejadian di masa depan yang belum pasti. Kayak contohnya nih, berapa banyak pompa yang akan gagal bulan ini, atau berapa megawatt daya yang akan dihasilkan turbin angin besok. Ada dua variabel random, yaitu discrete dan continue. Kalau variabel discrete tuh nilainya berupa bilangan bulat yang dapat dihitung melompat dari satu nilai ke nilai lainnya tanpa ada nilai di antaranya. Kalau nilai continue itu nilainya berupa bilangan real yang didapatkan dari proses pengukuran, dapat mengambil nilai berapapun dalam suatu rentang interval. Contoh dari variabel random discrete itu adalah dalam operasional pembangkit energi. Contohnya itu jumlah kebocoran pipa boiler dalam setahun 0, 1, 2, jumlah alarm yang berbunyi di control room per jam, atau jumlah turbin gas yang sedang beroperasi. Lalu contoh variabel random continue ialah temperatur uap superheat, misalnya 540,25 derajat Celcius. Tekanan kondensor misal 5,4, atau umur pakai lifetime bearing turbin dalam satuan jam kerja. Kemudian ada distribusi probabilitas. Makna dari distribusi probabilitas ini adalah distribusi yang memodelkan matematis yang menghubungkan setiap nilai yang memungkinkan dari suatu variabel random dengan peluang terjadinya nilai tersebut. Ini adalah katalog risiko jika kita tahu distribusi suhu bearing mesin. Kita tidak perlu menebak kapan mesin akan rusak. Jadi kita tuh bisa memprediksi kapan mesin ini rusak dengan perhitungan matematika. Probabilitas mass function digunakan untuk variabel discrete, memberikan peluang yang pasti untuk suatu nilai tertentu. Misalnya P dalam kurung X sama dengan 3, pompa yang rusak. Kemudian ada continue probabilitas density function, digunakan untuk peluang titik pasti selalu 0. Peluang dihitung berdasarkan luas area yang di bawah kurva pada rentang tertentu. Kemudian ada sifat-sifat dasar dari probabilitas, yaitu nilainya selalu berada di antara 0 dan 1, atau 0% hingga 100%. Kemudian yang kedua adalah probabilitas 0, berarti kemustahilan yang mutlak. Kemudian ada probabilitas 1, berarti kepastian yang absolut. Kemudian yang terakhir, total keseluruhan jumlah
dari seluruh kemungkinan peluang dalam suatu distribusi selalu sama dengan persis 1. Kemudian di sini adalah mean. Mean di sini tuh bukan rata-rata biasa. Jadi ini tuh kayak nilai yang paling masuk akal yang buat kita tuh bisa diharapkan bisa terjadi atau enggak terjadinya dalam waktu jangka panjang dalam operasional mesin. Dan disimbolkan dengan X atau mu. Jadi rumusnya itu X sama dengan mu sama dengan sigma XI dikali PXI. Kemudian di sini ada variasi dan standar deviasi. Jika mean itu cuma ngasih tahu kita di mana pucuknya, tapi kalau standar deviasi ini kita dikasih tahu nih seberapa banyaknya probabilitasnya. Nah, dalam standar pembangkit standar deviasi yang besar berarti sistem sangat berfluktuasi. Jadi sistemnya tuh kayak nggak stabil gitu. Kemudian yang menghasilkan rumus sigma pangkat 2 sama dengan var X sama dengan sigma XI dikurangi mu pangkat 2 dikali PXI. Kemudian ada distribusi diskret. Jadi distribusi diskret ini dibagi dua, yaitu jadi binominal dan Poisson. Untuk binominal sendiri itu digunakan hanya ada dua hasil yang memungkinkan, sukses dan gagal, kayak 1 atau 0. Itu contohnya menghitung peluang 2 dari 5 generator backup berhasil menyala saat blackout. Kemudian ada Poisson, mengukur jumlah kejadian langka dalam suatu interval atau ruang tertentu. Contohnya peluang terjadinya 3 kali trip pada turbin uap dalam kurun waktu 1 tahun operasi. Oke, kemudian di sini ada distribusi kontinu yang dibagi menjadi dua, yaitu normal dan eksponensial dan Weibull. Jadi kalau normal ini tuh bisa menghitung kayak yang fluktuasi kayak voltase keluaran generator atau variasi nilai kalor supply batu bara. Sedangkan kalau eksponensial ini itu kayak untuk mengukur masa pakai dari suatu material atau waktu tunggu hingga komponen itu rusak, seperti itu. Kemudian kita masuk ke studi kasus 1 yang membahas tentang distribusi diskret yang Poisson. Langsung saja kita bahas soalnya. Jadi di sini kita punya deskripsi masalah, yaitu di PLTU unit 1 berdasarkan data historis perawatan selama 10 tahun terakhir, diketahui bahwa rata-rata itu terjadi 2 kali kerusakan major atau kerusakan yang lumayan parah pada boiler feed pump dalam kurun waktu 1 tahun operasional penuh. Jadi pertanyaannya, menjelang tahun operasi berikutnya, plan manager meminta probabilitas dari kedua skenario untuk menyusun anggaran pemeliharaan. A. Berapa peluang tidak ada pompa yang rusak? B. Berapa peluang tepat 3 pompa mengalami kerusakan major atau kerusakan berat? Jadi kita di sini pertama tuh kita harus identifikasi dulu. Kan jenisnya ini distribusi Paschen ya.
karena kita mencari jumlah kejadian diskret dalam interval waktu kontinu yaitu 1 tahun. Kemudian laju rata-rata lambda diketahui dari soal ada lambdanya sama dengan 2 kejadian per tahun. Itu diambil dari rata-rata kejadian data historis sebelumnya. Kemudian ada variabel random yang dicari itu X untuk skenario-nya yang soal A X sama dengan 0, untuk skenario B X sama dengan 3. Mungkin lanjut kita masuk ke rumus untuk distribusi Poisson. Jadi eksekusi matematisnya kita masukkan nilai lambdanya sama dengan 2 dan X sama dengan 0 ke dalam rumus. Kemudian PX sama dengan 0 sama dengan 2 dipangkat 0 dikali E dipangkat min 2 dibagi 0 faktorial. Karena 2 pangkat 0 itu 1 dan 0 faktorial itu 1, persamaannya menjadi PX sama dengan E pangkat minus 2 atau sama dengan 0,153. Artinya hanya ada peluang sebesar 13,53% operasi setahun penuh yang berlalu tanpa satu pun BFP yang rusak major. Kemudian yang di soal nomor 2 kita masukkan lambdanya itu 2 dan X-nya itu 3 ke dalam rumus. Jadi PX sama dengan 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali E pangkat minus 2 dibagi 3 faktorial. Jadi 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. Kemudian dikali E pangkat minus 2 dibagi 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya sama dengan PX sama dengan 3 sama dengan 1,824 dibagi 6. Hasilnya sama dengan 0,1804. Jadi terdapat peluang sebesar 18,04% bahwa kita akan menghadapi persis 3 kerusakan major pada BFP tahun depan. Jadi begitu teman-teman pembahasan dari saya. Baik, untuk pemaparan materi dan pembahasan studi kasus dari materi distribusi probabilitas variabel random itu untuk hari ini kita sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin didiskusikan? Mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar teman-teman ya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.